Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat menonton video ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiq dari kelas 4D. Pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul bersungguh-sungguh. Dan di sini saya ingin membahas topik yang saya buat sebelumnya itu dari poster saya. Nah, bersungguh-sungguh ini satu itu berusaha dengan sekuat-kuatnya, dengan segenap hati, dengan penuh minat. Jika bersungguh-sungguh pasti tercapai juga cita-cita itu. Bersungguh-sungguh. Dua, bersungguh-sungguh. Saya yakin dia bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Ada ungkapan Arab yang terkenal, yaitu manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Where there is the will, there is a way. Juga terkenal di masyarakat kita pepatah, di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Tidak ada hal yang sulit jika kita mau berusaha dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Yang penting ada kemauan dan ada kesungguhan, serta gunakan logika serta ilmu pengetahuan sesuai kapasitas kita masing-masing yang telah Allah Ta'ala karuniakan. Setiap manusia mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang, jadi bukan hanya sekedar tumbuh semata, melainkan harus berkembang. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan modal dasar berupa otak dan akal yang lebih baik dibandingkan dengan makhluk lainnya di muka bumi ini. Jadi sangatlah keliru jika kita beranggapan bahwa nasib kita tidak bisa diubah. Nasib kita itu kita sendirilah yang menentukan, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasib atau keadaan yang ada pada dirinya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Kalau sekarang kita menyaksikan arus globalisasi yang menggunakan cara-cara kapitalis liberal dalam menggapai rezeki ilahi, maka akibatnya bisa kita rasakan sangatlah buruk. Memang di situ sisi tampaknya kondisi sosial ekonomi masyarakat tenang saja. Akan tetapi jangan salah, selama bertahun-tahun kita telah dibuai oleh nilai-nilai yang ternyata jauh dari ayat-ayat Allah. Tengok saja, dewasa ini terjadi penumpukan modal di segelintir anggota masyarakat. Uang terorganisasi di kelompok mereka menggunakan cara-cara tidak terpuji. Korupsi, kolusi, manipulasi, kong kali kong, jalan pintas, memberi jabatan dengan suap atau serangan fajar dalam pemilu atau pilkada, serta beragam kelicikan lainnya. Sementara semakin banyak kelompok miskin yang terseok-seok mencari kehidupan akibat sistem yang salah kaprah seperti pameo, yang kaya semakin kaya, yang miskin bertambah miskin. Kapitalis liberalistik mengganjarkan rangkaian kompetensi yang tidak sehat, tidak fair, dan tidak transparan. Sementara konsep dielaborasi dari nilai-nilai Islam merupakan konsep ideal yang bisa diterapkan secara mudah, tidak berliku-liku, dan sangat faktual, berlaku dalam kehidupan masyarakat di masa kini maupun di masa mendatang. Islam memberikan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Etimologi jelas, berlomba-lomba artinya saling bahu-membahu dalam berupa menggapai rezeki dan mencapai sesuatu tujuan yang baik. Yakin bahwa mencapai harus dilakukan melalui sebuah jaringan, sebuah network atau jamiah dengan
Jangan jalan sendiri alias individualistik. Keberhasilan mencapai juga diarahkan kepada pemerataan kapital berdasarkan asas keadilan, bukan penimbunan yang mengundang keserakahan seperti yang diterapkan ekonomi kapitalis. Bukan pula asas sama rata sama rasa yang ditawarkan oleh konsep ekonomi komunis. Kita lihat saja dalam ekonomi kapitalis justru sebaliknya sangat jauh dari nilai Islam, malah dilegalkan seperti bersaing secara tidak wajar, menciptakan aneka penghambat dalam mekanisme dagang, tujuan nangan berkompetisi secara tidak sehat yang akhirnya akan melahirkan mental manusia serakah, saling menjaga, saling meniadakan, bahkan saling membunuh dalam ranah persaingan menggapai rezeki. Parahnya hal tersebut kini malah dianggap lumrah, wajar, karena telah diterima oleh banyak kalangan masyarakat. 3. Nah, kita di sini juga harus mempunyai intensitas latihan. Nah, definisi intensitas latihan ini yaitu keseriusan, kesungguhan, ketekunan, semangat, kedahsyatan, kehebatan, kedalaman, kekuatan, ketajaman. Intensitas dapat juga diartikan intensif, yaitu intens, mendalam, serius, sungguh-sungguh, sedangkan intens sendiri adalah bersemangat, energik, getol, giat, intensif, keras, khusyuk, sungguh-sungguh, tekun, teruk, dahsyat, hebat, kuat, mencolok, tajam. Sedangkan dalam kamus psikologi, intensity atau intensitas adalah keketataan atau kekuatan dari perilaku yang dipancarkan. Jadi intensitas mencakup dua istilah, yaitu intensif dan intens. Berarti suatu keseriusan atau kesungguhan seseorang dalam melakukan pekerjaan dengan giat, tekun, dan bersemangat, yang merupakan suatu kekuatan perilaku untuk mencapai tujuan. Menurut James P. Selins, intensitas yaitu kekuatan mendukung suatu pendapat atau suatu sikap. Kekuatan tersebut kemudian menimbulkan suatu usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dalam hal ini, intensitas berarti intensif, yaitu sesuatu yang dikerjakan secara bersungguh-sungguh dan terus-menerus hingga memperoleh hasil yang optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa intensitas adalah sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan menerus untuk melakukan suatu usaha sebagai akibat dari kekuatan yang mendorong untuk memperoleh hasil yang optimal. Secara abstrak, orang yang bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu, maka ia tidak cukup melakukan sekali, akan tetapi berkali-kali, berulang-ulang. Nah, di sini saya akan mengutip perkataannya dari Abraham Maslow. Musisi harus menciptakan musik, pelukis harus menggoreskan lukisannya, penyair harus menulis sajak-sajaknya. Mereka harus melakukan agar mencapai puncak kedamaian dalam diri mereka sendiri. Seseorang harus menjadi apa yang mereka bisa jadi. Nah, maksudnya di sini kita harus bersungguh-sungguh apa yang kita inginkan sampai tercapai, dan kita bekerja dengan giat misalnya, dan jangan lupa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kerjakan ini pasti akan berhasil. Nah, di sini juga ada dari surat Al-Insyiqaq, artinya ayat 6, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Nah, di sini kita bekerja sungguh-sungguh, jika mendapatkan ridha Allah itu akan menemuinya apa yang kita inginkan. Jika kita dengan niat dalam hati ingin sesuatu dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti akan menemuinya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.